Misalnya ya, ini salah satu contoh yang saya rasa yang menunjukkan Islam itu sangat tegas dalam masalah benar dan salah dan tidak malu mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Masalah ini ada sebuah cerita ya, Nabi SAW itu pernah mengutus sebuah pasukan, jumlahnya nggak banyak, cuma 10, dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ke sebuah tempat namanya Bani Nakhlah. Ini tempatnya nggak penting, nanti juga lupa ya 5 menit kemudian. Cuman yang pasti di Bani Nakhlah ini dekat ke Makkah ya. Oke. Ini dikirim di akhir bulan Rajab. Bulan Rajab ini FYI gitu ya. Itu adalah bulan haram. Tidak boleh ada perang di dalamnya. Oke ya, tidak boleh ada perang di dalamnya. Siapapun yang perang di bulan haram maka dia berdosa. Oke ya. Oke, ini terjadi kurang lebih pada tahun 1 Hijriah ya, 1 Hijriah nih. Ini begitu hijrah ke Madinah, langsung dikirim nih pasukan Abdullah bin Jahsy. Niatnya apa? Niatnya suruh ngintai doang, ngintai pasukan atau kafilah dagang Quraisy yang datang dari Yaman, diintai itu di Bani Nakhlah. Kira-kira gimana? Setelah ngintai disuruh pulang, ngasih informasinya ke Rasulullah SAW. Itu perintahnya. Nah, Abdullah bin Jahsy saat itu 10 orang datang ke sana, ya kemudian di Bani Nakhlah dia ngelihat ada kafilah dagang yang ternyata sangat besar dan hanya 4 orang yang ngejaganya. Jadi kafilah dagang yang sangat besar, hanya 4 orang yang ngejaganya. Akhirnya Abdullah bin Jahsy saat itu bersama dengan sahabat-sahabatnya, dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka ngobrol lah, ini gimana ya? Kita ini sekarang di malam terakhir bulan haram. Malam terakhir. Besok ini kita boleh perang nih. Nah kalau sekarang kita perang, kita berdosa, kita nggak boleh. Tapi ini kafilah dagang besar banget. Terus mereka mikirnya buat siapa? Buat umat lah. Mereka bilang, oh ini untuk umat nih. Oh buat umat nih. Kayaknya bagus nih kalau kita ini ya. Akhirnya mereka berembuk. Akhirnya mereka sepakat, Abdullah bin Jahsy bilang, yaudah kita sikat aja lah. Akhirnya mereka menyikat gitu ya. Pasukan tadi 4 orang dibunuh. Lalu kemudian kafilah dagang mereka mengambil ghanimah yang sangat banyak. Rampasan yang sangat banyak, atau kalau kata Ustaz Tanan nggak boleh ngomong rampasan perang ya. Ini adalah apa katanya tuh? Ghanimah ya. Harta dari perang ya. Akhirnya diambillah ghanimah tadi dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Teman-teman semua, akan sekalian, kasus ini jadi trending topik di Mekah pada saat itu atau di Jazirah Arab. Mereka bilang, orang umat Islam ini ternyata pengkhianat. Mereka melanggar kesucian bulan haram. Semua orang tiba-tiba ngomongin itu. Oh ini ternyata Muhammad ini pengkhianat ya. Mereka melanggar kesucian bulan haram. Nah kira-kira nih, respon Rasulullah SAW apakah membenarkan, membela Abdullah bin Jahsy atau kira-kira bilang salah? Terus malah mendukung kata-kata orang Quraisy, bilang ini orang Quraisy nih benar nih, Abdullah bin Jahsy salah. Kira-kira gimana respon Rasulullah SAW? Kalau kita jadi Rasul, kita nggak belajar Rasul ya. Katakanlah kita jadi pemimpin saat itu gitu ya. Kira-kira gimana respon kita terhadap masalah ini? Apakah kita belain Abdullah bin Jahsy, kemudian kita balas gitu ya, oh ini kalian nih seenaknya ngomong dan seterusnya? Atau gimana kira-kira respon terbaiknya? Ambil dua sudut pandang ya. Nah, inilah menunjukkan bagaimana Islam itu tidak malu-malu dalam masalah benar dan salah. Respon ini disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, Ahmad gimana? Kemudian disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih atau qitalun fih. Dan mereka bertanya mengenai bulan haram atau membunuh di bulan haram, berperang di bulan haram, apa hukumnya? Terus gimana Ahmad lanjutannya? Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah bahwa berperang di bulan haram itu salah. Artinya stand pertama Rasulullah SAW adalah dengan tegas bilang Abdullah bin Jahsy salah. Dan bukan hanya itu, Nabi SAW bilang Abdullah bin Jahsy salah. Setelah itu Nabi SAW bilang, saya tidak pernah memerintahkan Abdullah bin Jahsy melakukan ini dan saya membayar kafarah. Akhirnya Nabi membayar denda atas kematian orang-orang yang dibunuh oleh Abdullah bin Jahsy dan pasukannya. Nabi SAW tidak sedikit pun malu mengatakan ini benar dan salah. Tapi lihat apa berikutnya. Wasaddun an sabilillah wa ikhraju ahlihi min akbaru indallah. Tapi menghalang-halang orang dari jalan Allah dan juga mengeluarkan orang-orang dari tempat tinggalnya, maksudnya orang-orang Makkah, itu lebih besar dosanya di hadapan Allah. Maksudnya apa? Hei orang-orang Quraisy, ini kalau diartikan dengan bahasa kita, orang Quraisy, Abdullah bin Jahsy salah, Rasulullah tidak malu ngomong itu. Tapi kalian ini selama 13 tahun, berkali-kali selama 13 tahun itu melanggar kesucian bulan haram. Kalian menyiksa kita, memerangi kita dan seterusnya, semuanya dilakukan di bulan haram. Dan kata Allah,
akbaru indallah, ini bahkan lebih besar dosanya dibandingkan berperang di bulan haram. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini, Nabi SAW itu dalam masalah benar dan salah, itu nggak tanggung-tanggung. Bilang ini benar, ini salah, selesai. Ya bahkan Abdullah bin Jahsy tadi disebut salah, meskipun gonimahnya banyak, Nabi malah marah kepada Abdullah bin Jahsy. Karena jelas sekali mana yang benar, mana yang salah. Inilah Nabi SAW. Beliau membenarkan mana yang benar dan menyalahkan mana yang salah. Makanya dalam Islam ini kan konsepnya adalah da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan lakukanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. Makanya kalau kita lagi istikharah ya, Kang Iman ya, istikharah kemudian kita ragu gitu sama fulanah itu, jangan-jangan udah yakin ya insyaallah ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi istikharah misalnya ada keraguan, jangan-jangan ini tanda dari Allah gitu ya, Kang Iman ya. Ada keraguan, kalau ada keraguan, Islam itu menghilangkan keraguan, yazulu syak ya. Yazulu syak. Makanya Al-Qur'an kan disebut sebagai dzalikal kitabula raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka pada dasarnya, akan sekalian, kalau kita lihat inti dari mengeluarkan dari gelap menuju terang adalah dengan mendatangkan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Dan hari ini dunia sedang membutuhkan Islam sekali lagi. Sekarang kita ada di masa di mana yang benar dan yang salah itu makin sulit. Sekarang kan banyak orang yang bilang child free gitu ya. Child free kira-kira benar atau salah, Kang? Salah. Benar kayaknya salah ya. Salah. Oke. Tapi mungkin di luar sana orang yang banyak ngerasa kayaknya child free nggak apa-apa deh, kan enak ya, bisa suami istri jalan berdua terus di mana-mana dan seterusnya kan ya. Dan akhirnya kan sekarang terjadi di Jepang kan. Di Jepang kan sekarang kurva penduduknya udah kayak gini. Ya, orang tuanya nggak mati-mati gitu ya. Yang mudanya nggak punya anak ya. Akhirnya habis tuh penduduk Jepang, entar lagi habis. Makanya kalau mau pindah ke Jepang aja Kang gitu. Insyaallah banyak ya. Kan sekarang TK udah nggak laku di sana kan ya. Nggak ada lagi anak-anak TK atau diisi sama kita tuh gitu ya, insyaallah. Ini mah kita ngajinya di Jepang gitu Kang ya. Insyaallah. Jadi inilah alasan kenapa kemudian Islam turun di masa itu untuk menghadirkan standar mana yang benar, mana yang salah pada saat itu ya. Sehingga dengan itulah Allah membawa manusia dari gelap menuju terang. Gitu ya. Ya, ini adalah konsepnya. Maka hari ini pun marilah kita bawa semangat yang sama. Hari ini kita semakin membutuhkan orang-orang yang menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, doanya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah doa yang harus kita ucapkan bareng-bareng ya. Kalau kita dalam kondisi ini, dan saya rasa ini kondisi yang betul-betul sedang membutuhkan doa ini, yaitu doa Abu Bakar As-Siddiq. Doa beliau adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kita yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami rizki untuk terus mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah yang batil itu batil, warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami rizki untuk menjauhi kebatilan itu. Ya, saya rasa ini adalah doa yang merangkum ya, apa yang coba Islam hadirkan di muka bumi. Maka Kang Teteh sekalian, ya, jadilah kita orang-orang yang menyebarkan kebenaran ini, membetulkan kacamata manusia terhadap mana yang benar, mana yang salah. Sekarang mungkin masih banyak yang ragu, Hamas itu salah lah dan seterusnya. Gitu ya. Islam seharusnya hadir untuk menghilangkan keraguan itu. Akhirnya kita tahu betul-betul dengan yakin ini benar, ini salah. Ya. Dan saya rasa kita semua harus punya stand itu. Kita harus meyakini ini benar, ini dan salah. Nah, mungkin yang harus diolah itu adalah cara kita menyikapinya. Tapi perasaan kita terhadap sesuatu itu harus jelas. Ini benar dan ini salah. Itulah pada dasarnya yang mengeluarkan manusia dari dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju keterangan. Baik, mungkin itu yang bisa dibahas pada hari ini ya. Mudah-mudahan cukup bisa membahas ya. Alhamdulillah kita membahas sudah berapa halaman kita bahas ini ya. Sudah 33 halaman ya. Ya, 40 halaman. Alhamdulillah kita membahas 40 halaman di hari ini ya. Ini bisa dibaca detailnya di buku. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan sebenarnya kajian ini sifatnya bukan hanya sekedar membaca doang, tapi sebenarnya membantu kita untuk membaca. Jadi kalau misalnya Kang Teteh mau lebih dalam, tentunya dibaca saja. Mudah-mudahan dengan ada kajian ini bisa lebih paham, oh maksudnya ini. Ya, dan seterusnya dan seterusnya.